Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nok Mujiati selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Suwaji selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Iis Susriin SPD dari SD Negeri 4 Nampu. Dan pada kegiatan hari ini saya akan melakukan kegiatan yang perdana, yaitu tahap supervisi akademik, di mana tahap pertama adalah tahap pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Iis. Selamat pagi Bu Vita. Bu Iis, lagi sibuk apa hari ini? Tidak Bu, kebetulan kelas saya sedang pelajaran agama. Oke Bu, saya minta waktunya sebentar ya. Ya Bu. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada Ibu Iis. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Iis. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu Iis dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Ibu Iis yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini nanti Ibu Iis dapat bercerita, kita mengobrol-ngobrol santai ya Ibu. Di kegiatan ini yaitu kegiatan pra-observasi, ini saya akan melakukan melihat bagaimana kesiapan Ibu Iis dalam melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan besok. Dari percakapan hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Yang saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Bu Vita maupun sebaliknya. Setelah itu juga saya harapkan saran dari Bu Vita untuk memperbaiki pembelajaran yang di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke Ibu, jadi yang Ibu Iis harapkan untuk saling berbagi informasi. Kita akan berbagi informasi, sharing berkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan besok. Semoga saya bisa membantu Bu Iis. Semoga juga nanti Ibu Iis tidak merasa terbebani dengan adanya kegiatan observasi yang akan kita lakukan. Ibu Iis tidak akan merasa terbebani ya? Tidak Bu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu Iis mengambil materi tentang apa ya? Besok saya akan melakukan pembelajaran tematik, materinya tentang tata surya. Oke Bu, jadi pembelajaran tematik materinya tentang sistem tata surya. Apa tujuan yang sudah Ibu susun? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama melalui kegiatan menyimak video dan teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi planet-planet pada susunan tata surya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video dan teks bacaan, siswa dapat menjelaskan karakteristik planet-planet pada susunan sistem tata surya dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi tentang karangan fiksi di layar slide Salindia, siswa dapat menganalisis dan menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan dan tulisan dengan tepat. Yang keempat, melakukan kegiatan praktek, siswa dapat membuat model tentang susunan tata surya dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan praktek, siswa dapat menampilkan hasil karya model tata surya dengan rasa percaya diri.
Baik Ibu. Nah, di sini kan Ibu Iis tentu sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, apa saja nih kira-kira persiapan yang sudah Ibu lakukan sampai hari ini? Persiapan untuk pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu RPP, video, gambar, media, LKPD, dan evaluasinya. Jadi sudah lengkap sekali ya Bu Iis ya. Nah, di sini tentunya ada beberapa materi yang Ibu Iis merasa kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dan siswa juga sulit menangkap. Nah, di sini kira-kira berkaitan dengan apa ya, Bu? Dalam pembelajaran kali ini kan kemampuan siswa itu berbeda-beda ya Bu Vita. Ada yang mudah sekali menangkap materi, ada yang menganggapnya mudah ataupun sebaliknya. Ada juga yang menganggapnya sulit sehingga siswa tersebut susah untuk menangkap pembelajaran materi tersebut. Kira-kira berkaitan dengan kesiapan belajar siswa Bu. Oke Bu, jadi Bu Iis yang Bu Iis sampaikan itu berkaitan tentang kesiapan belajar siswa. Di sini saya melihat antara lain ada siswa yang tadi keterampilan menangkap pembelajarannya sangat bagus, ada juga yang sedang-sedang saja, bahkan ada juga yang kurang. Begitu ya Bu? Nah, terkait dengan persiapan belajar siswa, ini tentunya Bu Iis punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Ibu Iis gunakan pada saat materi besok. Coba Ibu bisa ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu Iis lakukan untuk besok. Berhubung murid saya itu beragam dalam pembelajaran tematik, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam juga Bu Vita. Untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat, kemudian yang sedang maupun yang kurang. Nah, di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran berupa video, alat peraga lain, baik itu berupa plastisin, kertas manila, dan lidi. Kemudian nanti saya juga menyiapkan gambar dan lain sebagainya. Kemudian saya menyiapkan lembar kerja untuk siswa. Kemudian saya akan buat beberapa kelompok. Kemudian saya juga sudah siapkan lembar kerja baik siswa yang kemampuannya lebih, akan saya beri lembar kerja yang lebih menantang. Kemudian untuk siswa yang kemampuannya sedang ataupun yang kurang, saya gunakan lembar kerja yang mudah. Saya akan buat yang simple dan lebih mudah sedikit ya Bu Vita. Oke, bagus sekali ya Bu Iis. Jadi Bu Iis tadi sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraga yang akan digunakan untuk pembelajaran besok. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa sangat bagus sekali. Jadi nanti ada beberapa siswa yang mendapat lembar kerja berbeda sesuai dengan pemahaman siswa. Di sini saya melihat bahwa Bu Iis juga sudah melakukan persiapan dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti Bu Iis sudah memunculkan apa itu pembelajaran diferensiasi ya Bu ya? Ya Bu. Di sini juga saya melihat bahwa alat peraga yang digunakan juga dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran, sehingga siswa tidak merasa sulit dalam mempelajarinya. Ya Bu. Kira-kira Bu Iis akan memberikan bantuan seperti apa untuk siswa yang kesulitan, Bu? Yang pastinya saya akan mengawasi anak-anak dalam proses membuat sistem tata surya. Nah, di sini saya nanti akan berkeliling mengawasi bagaimana cara untuk
membuat model tata surya sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Kemudian saya akan mengarahkan siswa bahwa membuat sistem tata surya harus sesuai dengan karakteristik masing-masing planet tersebut. Bagus sekali Bu. Jadi Bu Iis sudah ada pandangan untuk merencanakan pembelajaran ini. Sedetail ini Bu Iis juga sudah menyampaikan peralatan terkait dengan apa yang Bu Iis gunakan nanti. Ya, ini masih dalam proses Bu, baik itu perangkatnya maupun medianya. Tapi sudah saya kerjakan, tapi belum selesai, masih proses. Baik Bu, mulai mengerjakan kira-kira kapan Bu untuk melengkapinya? Ya, setelah ini Bu saya akan kerjakan. Baik Bu, Ibu memerlukan bantuan siapa saja yang akan bantu Ibu? Ya tentunya guru lain ataupun Bu Vita sendiri yang bisa membantu. Itu terima kasih sekali. Ya Bu, insya Allah nanti akan saya bantu Bu. Ya Ibu, terima kasih. Nah, untuk ini kan Bu Iis sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Iis lakukan. Kemudian terkait dengan persiapannya, terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini, tadi yang saya sampaikan dari awal kan tentang pengembangan kompetensi Bu Iis dari kegiatan supervisi akademik. Kira-kira nanti yang bisa saya bantu terkait dengan area pengembangan kompetensi apa ya Bu? Jadi intinya Bu Iis pengen meningkatkan kemampuan apa? Di sini saya ingin meningkatkan tentang area pengembangan intelektual siswa. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih jelas, supaya anak itu dapat menangkapnya dengan mudah dan tertanam dalam diri siswa. Pembelajaran yang menarik dengan menggunakan alat peraga ataupun itu bisa membantu dalam pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian tentang pengembangan sosial emosional, karena keberagaman siswa yang membuat kadang emosional saya itu naik turun. Saya juga ingin belajar tentang bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional seperti itu. Ya Bu, intinya yang pertama Bu Iis ingin mengembangkan kemampuan mengajar, baik dalam kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogik. Kemudian yang kedua, Bu Iis juga ingin mengembangkan keterkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakteristik siswa. Oke, bagus sekali Bu Iis. Nanti akan saya coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi. Terkait dengan kompetensi yang akan Ibu Iis tingkatkan, pasti ada strategi dalam diri Ibu Iis untuk mencapai kompetensi itu. Bu Iis kira-kira bisa menjelaskan kompetensi apa yang ada pada diri Ibu untuk mencapai itu? Ya, strateginya saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik dan lebih lengkap dari biasanya. Kemudian, media yang saya gunakan juga konkret sehingga mudah dipahami siswa. Oh gitu, jadi adanya perbedaan LKPD juga ya Bu? Ya Ibu Vita, nanti saya akan menyiapkan lembar kerja yang menantang ataupun yang mudah bagi siswa yang kurang. Kemudian saya akan belajar untuk bisa mengontrol emosional saya dan akan menyiapkan media-media tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagus sekali Bu. Terima kasih Bu. Untuk pelaksananya, kira-kira Bu Iis siapkan kapan nih? Besok insya Allah sudah siap. Baik Bu, besok saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Iis. Oke, terima kasih Bu Iis. Semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga besok kita dapat bertemu di kegiatan observasi. Amin, terima kasih Bu Vita.
Terima kasih Bu Iis. Demikian kegiatan supervisi coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya Ibu Iis Suswidin SPD. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pelajaran karena kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya yang memimpin doa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Yang rumahnya kita nggak tahu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Ada sebuah game dari Bu Guru. Gamenya tersebut ada sebuah clue. Clue itu apa? Tahu nggak clue itu apa? Apa? Ciri-ciri atau clue-nya adalah ibu minta. Ya, ketika Bu Guru mengucapkan sebuah kalimat, ada clue. Ibu minta kalian melakukan yang saya suruh apa? Yang saya perintahkan untuk kalian. Diingat-ingat clue-nya ibu minta. Nah, ketika tidak ada perintah yang clue ibu minta, tidak ada kata ibu minta, berarti kalian tidak boleh melakukan. Kan? Belum kan? Kan? Contoh ya. Ibu minta kalian semua berdiri. Kalian duduk. Kan ibu tak minta. Karena ibu tak minta. Ibu minta. Kalau yang melakukan perintah guru, berarti masih lanjut ke permainan berikutnya. Ya. Kalau yang salah, berarti dia tidak boleh ikut dalam permainan selanjutnya. Berarti harus duduk ya, nggak boleh mengikuti perintah dari guru. Siap? Ibu minta pegang telinga. Dipakai tangan saja. Enggak ada. Berarti ini tidak boleh
Ibu minta kalian berdiri. Pegang hidung. Ibu minta pegang alis. Ibu minta pegang tas. Pegang buku. Kan nggak ada kata ibu. Kan ada kata ibu minta. Lakukan apa yang ibu minta. Punya ada kata ibu minta. Itu sama dengan kata kunci. Kata kuncinya ibu minta. Enggak berapa anak? 1, 2, 3, 4 ya. Ibu minta kalian duduk. Ibu minta pegang meja. Ibu minta pegang sepatu. Pegang kaos kaki. Masih? Ibu minta pegang rambut. Ibu minta pegang pipi. Pegang mata. Masih konsentrasi? Pegang jari tangan. Masih konsentrasi? Pegang rambut. Masih konsentrasi? Pegang buku. Konsentrasi? Pegang telinga. Ibu minta pegang baju. Seragam. Baju seragam dong. Ibu minta pegang rambut. Pegang telinga. Masih konsentrasi? Ibu minta pegang hidung. Ya. Ibu minta kalian berdiri. Berarti tinggal 2 orang. Ya, konsentrasinya bagus. Tinggal 2 orang. Ibu minta pegang keramik. Berdiri. Berarti dia yang sampai akhir konsentrasinya bagus, Gayu sama Zanita. Tepuk tangan untuk mereka juga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tata surya. Perhatikan gambar yang saya pegang. Siapa lah? Ya. Yang di atas ini gambar pada waktu. Iya. Yang di bawah gambar pada waktu. Pada siang hari, benda apakah yang kalian lihat? Pada malam hari, benda apakah yang kalian lihat? Nah, selain bintang, ada benda apa? Pada siang hari mataharinya itu terbit sangat cerah. Kalau malam hari matahari terbenam kemudian digantikan oleh bulan dan bintang. Tahukah kalian selain bumi, planet apakah yang ada di dalam tata surya? Jupiter boleh, lalu Saturnus, Mars, Neptunus,
Terus ya kita urutkan dari awal. Ayo. Neptunus. Yang paling akhir adalah Neptunus. Dalam tata surya itu kan ada 8 planet, bisa dilihat di gambar yang ada pada tembok. Lah mengapa planet-planet tersebut tidak bertabrakan ketika mengelilingi matahari? Karena ada apa? Orbitnya apakah sama atau berbeda? Berbeda. Makanya planet-planet ketika mengelilingi matahari dia tidak bisa bertabrakan karena memiliki orbit masing-masing, jalannya masing-masing. Punyanya Saturnus tidak boleh dipakai untuk Jupiter, ya, tidak boleh gantian. Sudah punya orbitnya masing-masing, tidak boleh sudah punya jalannya sendiri kayak kereta api kayak gitu loh. Kereta api terus bus itu kan sudah punya jalannya masing-masing. Ya, bus itu tempatnya di darat raya, jalan raya. Terus kalau kereta api tempatnya di rel kereta api, pesawat terbang di udara kayak gitu. Kayak kalau kita seperti alat transportasi. Sekarang kalian membagi menjadi 4 kelompok. Ayo dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Yuk, dibagi. Silakan. Ada jadi 4 kelompok. 1, 2, 3. Silakan. Sebelum kita mengerjakan LKPD tes yang pertama, kita nyanyi dulu tentang tata surya. Planet-planet dalam tata surya jumlahnya 8. Kita katakan Neptunus, terima kasih. Sekarang kalian kerjakan. Dikerjakan berkelompok. Nah, tidak boleh kalian mengerjakan sendiri. Karena ini kerja kelompok. Perhatikan dulu. Di situ kan ada sebuah bacaan tentang kisah tata surya. Kalian membaca dulu bacaan yang sudah disediakan. Nah,
Apa ya? Kisah tata surya. Dan kilo. Kisah tata surya termasuk cerita fiksi apa non fiksi? Ayo yang keras, fiksi apa non fiksi? Non fiksi. Non fiksi apa fiksi? Fiksi. Ya masa kita bisa ngomong? Enggak tahu nggak bisa bicara. Kemudian kamu analisis dan jelaskan dengan anggota kelompokmu mengenai siapa saja tokoh, terus watak dari tokoh tersebut, kemudian tokoh utamanya siapa, isi ceritanya tentang apa, kemudian latar tempat ceritanya terjadi di mana. Sebelum mengerjakan silakan kalian baca terlebih dahulu. Silakan. Berkelompok dulu. Sudah selesai? Sudah. Mari kita kumpulkan tugas yang kalian buat. Terima kasih sudah menjawab dengan benar. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Karena sudah menyiapkan video yang guru tayangkan di depan. Kemudian kalian catat apa yang harus kalian lihat. Silakan anak-anak melihat video ini. Planet tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kecil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya dibagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, 1 asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah 1 Jupiter dan piringan tersebar. Awan-awan diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit,
planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulan dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya antara lain yaitu biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah sabuk alami bernama bulan. 4. Planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%, oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 km. Memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya, memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih, merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. 6. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer.
berdiameter sekitar 116.463 km, memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda, memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter sekitar 50.724 km. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. 8. Planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya. Merupakan planet yang berwarna biru, memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari, berdiameter 49.530 km, dikelilingi oleh 18 satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Demikian pembahasan tentang nama planet tata surya beserta penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Menyimak video tentang tata surya. Sekarang kalian kerjakan tugas yang kedua. Ditulis kelompoknya, nama anggotanya, hari, tanggal, dan bulan. Ya, itu terus 9. Sudah akhir tahun 2020. Namanya sudah, nama kelompoknya. Jangan lupa kelompok gerakan dari ya nama anggota semua itu. Sudah? Setelah kalian melengkapi identitas kelompok, kalian kerjakan yang nomor 1. Berarti pengurusan nama-nama planet dari planet yang terdekat dengan matahari, ya, sampai yang terjauh dari matahari. Nomor 1. Ya, kerjakan di situ di lembar LKP. Ada apa? Tanggal 29. Ditulis planet yang paling terdekat dari matahari sampai yang terjauh. Ya, silakan. Kalau sudah nomor 1, kerjakan yang nomor 2. Ya, berarti yang nomor 2 ya, ada apa? Ya, nama planetnya apa? Ya, sampai berapa? Sebaliknya itu dari yang terdekat dari matahari. Turun ya. Ini satu. Nah, kalau punya minat 2 atau 3 silakan. Minimal 1. Ada apa? Ya, dari yang terdekat dari matahari.
Hari ini hari Sabtu. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Sekarang kita akan praktek membuat tata surya. Sebelum kalian membuat tata surya, saya berikan dulu contoh dari model yang akan kalian buat. Dapat satu kelompok saya kasih biar semuanya itu bisa melihat. Silakan diamati dulu bentuk-bentuknya, besar kecilnya. Dibaca, kita dulu membuat kalian baca dulu ya isi langkah-langkah cara membuat cincinnya. Berarti kalian nanti dikasih kan ada. Coba ini ya. Sampai-sampai silakan ini ambil keperluan yang diperlukan.
Siapa yang berikan tulis? Ini kalian bisa dulu. Batu-batu ini. Terus tambahnya lagi. Lupa ditulis. Bisa kasih. Semua nama planet. Kan, kau baca soal ini. Kasih minyak. Nah, ditulis yang itu. Nama planet semua. Bagian tulis ini dan ditulis. Semua nama planet. Ini tambahin merah. Merah. Ya. Nanti ditambah ini merah. Nah, nanti nanti cara menentukannya. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami. Merkurius, planet kecil. Venus, bintang padat. Bumi, lupa tinggal kami. Mars, si planet merah. Jupiter, planet terbesar. Saturnus yang ada di Cina. Uranus planet dingin. Neptunus planet terluas. Terluar. Sebelum guru tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu, nyanyi tentang tata surya. Ya. Planet ke langit dalam tata surya, jumlahnya berapa? Mari kita katakan. Merkurius, planet terkecil. Venus,
Dengan cara damai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nok Mujiati selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Suaji selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Ibu Iis Susriin SPD. Berikut ini merupakan kegiatan pasca observasi saya. Selamat siang Ibu Iis. Selamat siang Bu Vita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Iis, saya minta waktunya sebentar ya. Ibu Iis lagi sibuk tidak? Tidak Bu, kebetulan anak-anak sudah pulang sekolah. Ya Bu, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan dengan Ibu Iis terkait dengan apa yang sudah Bu Iis laksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktik mengajar yang sudah saya observasi. Baik Bu Iis, dari kegiatan ini Bu Iis ingin mendapatkan manfaat atau harapan apa ya? Ya Bu, saya harapkan kita bisa sharing, bertukar pendapat, masukan tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Apa kekurangannya, bagaimana memperbaikinya, nanti saya mohon masukan dari Bu Vita. Ya Bu, baik. Kita bisa sharing, bertukar pendapat tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Iya, gitu Bu Vita. Saya ingin tahu dulu Bu Iis, bagaimana sih perasaan Bu Iis setelah mengajar kemarin? Saya merasa lebih lega terkait dengan pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, merencanakan media yang jauh lebih baik, tidak seperti biasanya. Saya merasa di sini jauh lebih lega, jauh lebih plong. Karena anak-anak juga kemarin kelihatannya lebih terlihat antusias dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu Bu. Ya Bu, saya lihat juga seperti itu Bu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Iis, apakah rencana perbaikan yang Bu Iis kemarin sampaikan pada saat kegiatan praobservasi itu apakah sudah tercapai? Sudah Bu, kemarin saya rencanakan untuk menggunakan benda konkret sebagai alat peraga. Kemudian kemarin saya praktekkan menggunakan plastisine. Oke, jadi yang sudah Bu Iis rencanakan itu tahap-tahapannya sudah terlihat, sudah dilaksanakan semua ya Bu. Jadi Bu Iis tadi sudah merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Iis, kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP yang diharapkan atau belum ya? Untuk tujuan pembelajarannya saya sudah lihat dari kegiatan pembelajaran maupun evaluasi yang sudah saya koreksi. Dari hasil evaluasinya,
Anak-anak sudah bisa mengidentifikasi ciri-ciri planet dengan menggunakan alat peraga plastisi. Baik Bu, itu bagus sekali. Jadi tujuan yang diharapkan sudah terlihat dan sudah tercapai oleh siswa. Nah, di sini mari kita identifikasi bersama ya Bu, terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Iis laksanakan. Apa yang menjadi keunggulan terkait pembelajaran kemarin ya Bu? Kemudian, apa yang Bu Iis rasakan? Sudah baik atau perlu dipertahankan? Yang saya rasa sudah lebih baik adalah pembelajaran berdasarkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga sudah menggunakan benda konkret dan alat peraga dalam pembelajaran. Karena itu sangat membantu saya terutama dalam menyiapkan pembelajaran. Kalau menurut saya, benda apapun itu yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan alat peraga dan menjadi media pembelajaran. Contohnya, apabila kita tidak ada plastisin, kita bisa menggunakan lempung terigu sebagai penggantinya. Baik Bu, terkait dengan apa yang sudah baik menurut Bu Iis dan itu perlu dipertahankan. Kemudian untuk yang kedua, hal-hal apa yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin dan perlu diperbaiki ke depannya? Dari pembelajaran kemarin yang masih kurang baik adalah berkaitan dengan apa itu pembelajaran diferensiasi. Mungkin saya butuh lebih banyak lagi dalam menerapkan pembelajaran yang seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi, namun saya rasa masih kurang siap. Hasilnya masih kurang maksimal. Baik, saya akan ungkap di sini terkait dengan praktik mengajar Bu Iis. Yang ingin diperbaiki adalah bagaimana Bu Iis melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Baik dari perencanaan, kemudian dari prosesnya, sehingga sampai menuju ke evaluasi. Kemudian terkait dengan area pengembangan, tentunya Bu Iis ingin memperbaikinya. Coba Bu Iis bisa menceritakan rencana apa untuk melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran yang menurut Bu Iis itu masih sangat kurang. Ya, di sini saya insya Allah mau mencoba memperbaiki pembelajaran saya dan juga harus menggali ilmu lagi. Besok saya akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Sumber lain yang bisa saya pelajari baik itu melalui media sosial dari YouTube ataupun yang lain. Oke, bagus sekali Bu. Nah, terkait dengan rencana-rencana itu, kira-kira kapan Bu Iis akan memulainya? Kemudian, ada target berapa lama waktunya? Mungkin seperti itu? Untuk pelaksanaannya secepatnya Bu, kira-kira dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, saya akan menyelesaikan itu semua. Ya, bagus sekali Bu. Jadi sudah terplanning seperti itu ya Bu ya. Catatan kecil dari saya Bu, supaya Bu Iis tidak lupa dengan apa yang Bu Iis rencanakan, kemudian ditindaklanjuti. Semoga semuanya lancar ya Bu, terkait dengan pengembangan diri dari Bu Iis itu sendiri. Kira-kira siapakah yang menjadi sumber inspirasi untuk bisa menyemangati atau memberi motivasi Bu Iis untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Yang pasti rekan-rekan guru di sekolah, baik itu kepala sekolah maupun rekan-rekan guru yang lainnya, terutama diri saya perlu masukan dari Bu Vita. Bagus sekali Bu. Tadi ada rencana untuk mengakses platform Merdeka Mengajar karena di sana bukan hanya ilmu yang didapatkan, tapi di sana kita bisa mempraktekkan
apa yang kita dapatkan itu melalui aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar. Banyak sekali keuntungan, Bu. Nah, di sini Ibu terkait dengan rencana-rencana itu harus punya yang namanya self reminder, yaitu istilah seperti catatan-catatan atau jadwal khusus kapan akan memulai. Ya, nanti saya akan berusaha untuk menyiapkan itu. Dan sebagai pengingat ya Bu, kalau seperti itu akan lebih tepat, lebih mudah untuk mengingatnya. Dan kalau seperti itu kita tahu jadwal atau targetnya, nanti jauh lebih tercapai apa yang akan kita inginkan. Bagus sekali, Bu. Selalu semangat untuk mengembangkan diri karena sejauh ini ilmu-ilmu yang didapatkan itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua ada manfaatnya. Begitu ya, Bu Is? Nah, dari yang sedikit saya sampaikan ini, kira-kira masih ada tidak ya yang mengganjal di hati Bu Is? Tidak Bu, sudah cukup yang saya sampaikan. Baik Ibu, melalui kegiatan supervisi akademik ini saya harapkan mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini semoga bermanfaat bagi Bu Is, berguna untuk Bu Is maupun siswa-siswi di SD Negeri 4 Lampung. Selamat Bu Is, sekali lagi saya terima kasih atas kesempatan dan waktunya saya bisa belajar untuk menyupervisi, mengcoaching. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Iis. Sama-sama. Demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.